Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat rasa. Apakah kalian tahu bahwa sahabat Nabi Muhammad pada zamannya ada yang dimakamkan di Indonesia? Apakah kalian tahu hal itu? Simak terus video ini jangan sampai kelewatan. Sahabat Nabi Muhammad yang dimakamkan di Indonesia disebut-sebut berada di Barus, salah satu daerah pesisir di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Barus memang diidentikan dengan daerah penghasil kapur Barus sejak zaman peradaban kuno. Sebelum kita mengulas siapa sosok sahabat Nabi yang dimakamkan di Indonesia, berikut sekilas sejarah Barus yang dikenal sebagai kota Islam tertua dan pintu masuknya Islam di Indonesia. Pada tanggal 24 Maret tahun 2017 bertepatan hari Jumat, Presiden Jokowi meresmikan Tugu Titik Nol Pusat Peradaban Islam Nusantara di Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam literatur sejarah disebutkan, Islam di Indonesia pertama kali hadir di Barus. Ini dibuktikan dengan adanya makam tua di areal pemakaman Mahligai, Barus, pada abad ke-7. Pada batu nisannya tertulis Syekh Rukunuddin wafat tahun 672 Masehi atau 48 Hijriah, menguatkan adanya komunitas Muslim pada masa itu. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW pada tahun 571 Masehi, tahun gajah kota Barus sudah dikenal dan menjadi jalur perdagangan para saudagar-saudagar dari berbagai penjuru dunia. Bahkan pada masa Firaun, Raja Mesir, sekitar 7.000 tahun lalu mereka datang ke Barus untuk mengambil kapur Barus sebagai pengawet dan memumi jasad para Firaun Mesir yang meninggal supaya awet. Kapur disebut dalam Al-Quran, surat Al-Insan ayat 5 kita akan menemukan istilah kapur. Kata kapur ini diidentikan dengan pohon yang tumbuh di hutan Sumatera, atau lebih populer dengan sebutan kapur Barus atau kanver, zat putih beraroma sangat wangi. Orang-orang Arab Quraisy dulu mengenal kapur Barus sebagai salah satu rempah yang memiliki banyak manfaat. Mereka menyebutnya dengan istilah kafur, dan bahasa Arab Quraisy ini kemudian dipakai untuk menyampaikan wahyu ilahi dalam surat Al-Insan ayat 5. Inal abrara yasribu namin kasin kana miza juha kafura. Artinya, sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman, yang campurannya adalah air kafur. PS Al-Insan ayat 5. Jika merujuk tafsir ayat ini, kata kafura yang dimaksud adalah mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah yang taat. Air kafur ini lebih menyegarkan dan menambah aroma lebih sedap. Tafsir Kemenak. Namanya memang serupa dengan kapur yang ada di dunia. Namun kata kafur yang ada pada ayat di atas menggambarkan air kapur akhirat atau kapur surga yang wanginya tentu berlipat ganda, lebih harum dari kapur yang ada di dunia. Wallahu a'lam. Barus pintu masuknya Islam di Indonesia. Barus berjarak sekitar 337 km dari kota Medan atau memakan waktu 6-7 jam perjalanan darat. Dari kota Sibolga, perjalanan darat sekitar 2 jam. Di daerah ini terdapat banyak makam aulia yang diyakini sebagai penyebar Islam pertama di Nusantara. Selain makam Syekh Rukunuddin wafat tahun 672 Masehi, 48 Hijriah, terdapat sebuah makam berukuran 7 meter yang disebut-sebut sebagai makam sahabat Nabi. Makam yang terletak di puncak bukit ini sampai sekarang ramai diziarahi umat muslim. Pada nisan yang terbuat dari batu cadas itu tertulis nama Syekh Mahmud fil Hadratul Maut, Yaman, yang ditarikan tahun 34-44 Hijriah. Pada masa itu adalah kepemimpinan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Di lokasi ini juga terdapat makam papan tinggi itu, yaitu 5 makam lain yang menurut cerita adalah makam keturunan Syekh Mahmud. Selain makam papan tinggi, di Barus juga terdapat lebih dari 200 makam yang terletak di atas perbukitan Desa Daka, Kecamatan Barus. Makam Sahabat Nabi. Makam Syekh Mahmud yang berada di puncak bukit Barus ini sering disebut-sebut sebagai makam sahabat Nabi yang pernah hijrah di Indonesia. Sebuah literatur menyebutkan, Abdurrahman bin Muaz bin Jabal, dan putra-putranya Syekh Mahmud dan Ismail berdakwah dan wafat dimakamkan di Barus sekitar tahun 625 M4 Hijriah. Sumber, Habib Bahrudin Asmatkan, Fisyatud Dakwah fi Arabiliyah Nusantara, 1929. Abdurrahman bin Muaz datang dari Hadramaut Yaman membawa putranya Mahmud untuk berdakwah ke Nusantara dan akhirnya menetap di Barus. Mereka datang ke Barus diperkirakan tahun 625 M atau 4 Hijriah. Makam Syekh Mahmud berada di atas bukit Desa Pananggahan, Kecamatan Barus Utara.
Pada batu nisannya tertulis nama Syekh Mahmud fil Hadratul Maut, Yaman, yang ditarikan tahun 34–44 Hijriah. Panjangnya mencapai 7 meter. Menurut keterangan channel Muhyiddin Aulia Barus, banyak makam-makam berukuran panjang di Barus. Ini bukan menunjukkan besar atau tingginya fisik orangnya, tetapi lebih kepada makom, derajat keilmuannya. Sebab biasanya yang memakai tradisi ini adalah orang-orang sufi. Kontroversi, ada yang menyebutkan bahwa Syekh Mahmud penyebar Islam di Barus bukanlah sahabat Nabi yang merupakan putra dari Abdurrahman bin Muaz bin Jabal. Beliau adalah seorang aulia penyebar Islam dari Hadramaut Yaman yang datang ke Barus. Wallahu a'lam. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu sendiri diketahui sebagai salah satu sahabat Nabi dari kaum Ansar dan duta besar Islam yang pertama dikirim Rasulullah SAW. Julukannya adalah Abu Abdurrahman. Muaz bin Jabal lahir di Madinah dan memeluk Islam pada usia 18 tahun. Rasulullah SAW pernah mengirimnya ke Yaman untuk berdakwah. Muaz bin Jabal wafat tahun 18 Hijriah pada usia 33 tahun, riwayat lain usia 38 tahun ketika terjadi wabah di Syam. Kala itu beliau diutus ke Syam oleh Khalifah Umar bin Khattab. Disebutkan, beliau wafat dan tidak memiliki keturunan yang dapat meneruskan generasinya. Muaz memiliki seorang anak bernama Abdurrahman yang juga meninggal dunia karena terkena wabah. Al-Istiab, jilid 3 halaman 1402. Selain Syekh Mahmud, sahabat Nabi yang disebut-sebut pernah berdakwah ke Indonesia melalui Barus adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau singgah di Barus sebelum melanjutkan perjalanannya ke Cina pada tahun 616 M. Setelah berdakwah di China, beliau kembali ke Madinah. Menurut riwayat, Sa'ad bin Abi Waqqas dimakamkan di pemakaman Baqi, Madinah. Ya, itulah sahabat rasa tentang sahabat Nabi Muhammad yang dimakamkan di Indonesia. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.